ketemu dokter. Meski sudah memiliki profesi sebagai seorang artis, namun tidak membuat sebagian dari mereka meninggalkan keinginannya untuk menjadi seorang dokter. Di sela-sela kesibukannya dalam bermain film atau sinetron, mereka masih saja mampu untuk membagi waktunya dalam menjalankan profesinya sebagai dokter. Namun banyak publik yang belum tahu akan hal ini, sehingga tak sedikit yang merasa heran jika sudah mengetahui hal tersebut. Seperti halnya Tompi, Nikita Gina, hingga Dr. Boyke. 10 dokter yang merangkap jadi artis. Tompi. Sebagai entertainer, setiap artis selalu dituntut untuk tampil sempurna demi kesempurnaan di depan kamera. Namun beberapa artis ini tidak hanya dituntut untuk tampil sempurna dari segi visual saja, tapi juga performanya dalam menyembuhkan pasiennya. Ya, mereka adalah seorang dokter yang juga merangkap sebagai artis. Penyanyi satu ini bisa dibilang multitalenta. Selain suara merdunya yang tidak diragukan lagi, Tompi juga seorang penulis lagu handal. Kini dia juga merambah untuk menekuni dunia fotografi. Tapi yang paling luar biasa adalah profesi Tompi yang juga seorang dokter. Pria 38 tahun itu merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini telah meraih gelar spesialis bedah plastik. Nikita Gina. Wanita yang satu ini selalu terkenal dengan peran lucunya sebagai Jengkelin, berdandan ala wanita Jepang dengan tingkah laku yang sangat menyebalkan. Namun pada kenyataannya Nikita Gina bukanlah wanita yang menyebalkan, bahkan dia memiliki profesi yang mulia, yaitu seorang dokter. Nikita Gina menempuh pendidikannya sebagai dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Nikita Gina baru-baru ini hadir di kanal YouTube sang sahabat Desta dan Vincent. Mereka lantas berbincang soal profesi yang pernah digeluti Nikita Gina di masa lalu, yakni sebagai dokter umum. Namun saat disinggung soal hal tersebut, istri dari Rizky Kinos itu justru terlihat sensitif. Ia bahkan meminta Vincent untuk berhenti menanyakan profesi lawasnya yang sudah tak digelutinya lagi. Bahkan, Nikita Gina juga blak-blakan, menyebut bahwa dirinya sudah mulai lupa beberapa ilmu yang dipelajarinya dulu. Meski sudah bahagia dengan profesinya sekarang, Nikita Gina tetap saja menyayangkan ilmu-ilmu kedokterannya yang kini tidak terpakai sepenuhnya. Lula Kamal. Sudah bukan rahasia lagi, artis yang berprofesi sebagai dokter juga disandang oleh artis senior, yaitu Lula Kamal. Wanita 47 tahun itu bahkan telah menempuh studi S2 di King's College London, mengambil bidang rehabilitas narkoba dan adiksi. Sosoknya kini lebih dikenal sebagai pakar kesehatan daripada seorang public figure. Lula terjun ke dunia hiburan Indonesia dimulai saat menjadi Nuni Jakarta 1990. Namun Lula tidak langsung masuk ke dunia entertainment, karena ingin menyelesaikan pendidikan dokternya. Nama Lula mulai dikenal luas saat menjadi pembawa acara Buah Bibir di RCTI dan alternatif di ANTV. Lula juga pernah menjadi penyiar radio Delta FM dan Trijaya FM. Putri pasangan Kamal Muhammad dan Alwiyah Bawazir ini juga terjun ke dunia akting dengan turut berperan dalam film Berbagi Suami. Mesti Aryo Tejo. Putri dari Ari Prabowo Aryo Tejo, Direktur Komersial PT Bukit Asam. Mesti Aryo Tejo dikenal sebagai sosok cantik dan multitalenta.
Mesti adalah seorang model dan musisi. Dia dikenal karena menjadi brand ambassador pertama produk Nivea. Bukan hanya cantik, dia juga pintar dengan gelarnya yang lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kabarnya wanita yang baru saja melahirkan ini bertugas di bagian endokrinologi anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Indah Kusumaningrum. Sekilas melihat wajah Ayu Indah Kusumaningrum, pasti tidak akan ada yang menyangka jika dia memiliki segudang talenta. Jago akting, cantik, suara merdu, dan pintar bermain alat musik. Indah juga merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sonia Wibisono. Aktris dan juga presenter Sonia Wibisono rupanya juga seorang dokter. Dia pun mengaku jika profesinya itu mengubah karakternya menjadi lebih peduli terhadap orang lain. Seperti kebanyakan beberapa artis yang berprofesi sebagai dokter, Sonia Wibisono juga lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Raisa Broto Asmoro. Siapa yang tidak kenal dengan sosok cantik Raisa Broto Asmoro, dokter yang juga merupakan runner-up Putri Indonesia 2010. Selain dikenal sebagai model dan artis, Raisa merupakan seorang dokter dan namanya makin melejit saat dirinya menjadi presenter Dr. Oz Indonesia. Raisa merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Twinda Rarasati dan Twindy Rarasati. Banyak yang tidak tahu jika si kembar Twinda Rarasati dan Twindy Rarasati seorang dokter. Keduanya sama-sama lulusan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta yang memilih untuk juga berkarir di dunia hiburan. Mereka juga turut berperan dalam salah satu tayangan sitkom di stasiun televisi swasta. Sedangkan Twinda memilih menjadi seorang pembawa berita. Aditya Surya Pratama. Dokter muda nan tampan ini pernah bermain dalam film bersama Prilly Latuconsina. Dokter bernama Aditya Surya Pratama ini sempat digadang-gadang menjadi pengganti Dr. Yan Tamrin dalam acara Dr. Oz Indonesia. Rupanya Aditya memiliki hobi menulis, dia pernah merilis sebuah buku. Dokter ganteng ini merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Jakarta. Dr. Boyke. Sepulang dari sana, Ferry mengantongi gelar dokter. Setelah kurang lebih 5 tahun pacaran, mereka memutuskan untuk menikah. Pada hari yang bertepatan dengan ulang tahun Boyke ke-29, yaitu pada 14 Desember 1985 di Gedung Kartika Eka Paksi di Jakarta Selatan. Pemilihan tanggal tersebut bertujuan supaya mudah diingat. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak, yakni Dima Paramita, Dila Puspita, dan Ditya Prasetya. Saat masih memiliki 2 anak, Boyke bertugas sebagai dokter kandungan di Rumah Sakit Umum Andi Cema Masamba, Luwu, kini Luwu Utara, Sulawesi Selatan selama 1,5 tahun, yang lokasinya terpencil sehingga membuatnya harus berkomunikasi dengan surat kepada sang istri untuk mengetahui kabar anak-anak. Sepulang dari sana, ia mulai menjuruskan minatnya pada masalah seks. Tak tanggung-tanggung, ia mengikuti sejumlah kursus tentang seks di Belanda, Australia, Singapura, dan Jepang. Hal tersebut mendapat dukungan yang sangat besar dari istrinya. Dukungan yang sama juga diberikan saat ia melanjutkan studinya dengan mengambil spesialisasi obstetri ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.